Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Fa idza nazalu qala al-muallif rahimahullah fa idza nazalu ila sama'il huquqi aw ardil hududi fabi 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 idni wat tamkini war rusukhi fil yaqin falam yanzu ila al-huquqi bisu'il adabi wal ghaflati wala ila al-hududi bisyahwati wal mut'ati bal dakhalu fi dzalika billahi walillahi wa minallahi wa ilallah. Ini mengingatkan kita bahwasanya kalau kita melakukan sebuah kebaikan itu digambarkan kita sedang menuju ke langit. Artinya apa? Artinya itu kalau kita naik itu memerlukan energi, memerlukan usaha, memerlukan kesungguhan, ya, memerlukan juhud, perjuangan. Kemudian kalau kemudian kita melakukan keburukan, kita mengikuti hawa nafsu kita, itu diibaratkan kita turun ke bumi. Artinya turun itu lebih gampang, lebih mudah. Sehingga kalau kita mampu menaklukkan diri kita untuk bisa naik, itu pasti perlu persiapan. Persiapan energi, persiapan bekal, persiapan intelektual, spiritual, ilmu, pengetahuan. Itu karena kita mau naik. Nah, seperti orang mau naik haji itu persiapannya itu jauh lebih berat daripada persiapan pulang. Belum ilmunya, duitnya, tenaganya. Begitu pulang selesai, masuk pesawat tidur sampai tiba-tiba sudah di Indonesia. Alhamdulillah. Itu persiapan itu jauh lebih berat karena kita naik. Maka di sini fa idza nazalu ila sama'il huquqi wardul huduti fabil idni wat tamkini war rusul fil yaqin falam yanzilu ila al-huquq bisu'il adabi wal ghaflati wala ila al-hudud bisyahwati wal mut'ati bal dakhalu fi dzalika billahi walillahi minallahi wa ilallah. Apabila mereka sampai di langit, langit kewajiban menunaikan kewajiban atau turun ke bumi, kepentingan hawa nafsu, hal itu terjadi karena izin dan keyakinan mendalam. Jadi kalau kita bisa naik, bisa melakukan kewajiban-kewajiban perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, jangan bangga dulu. Itu karena ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kemudian kita mengatakan ini takdir Allah. Kita harus mengakui bahwa itu kelemahan kita. Itu namanya fabil idni. Jadi pernah kita bahas kalau kita melakukan kebaikan itu semata-mata karena pertolongan Allah. Kalau kita melakukan keburukan itu harus kita mengakui bahwa kita itu lemah, tidak berdaya. Kalau sudah kita mengakui lemah dan tidak berdaya, akhirnya Allah memberikan ampunan kepada kita semua. Itu etika, itu namanya etika. Mereka tidak menunaikan kewajiban dengan lalai dan menyalahi adab. Demikian pula bila menuruti hawa nafsu bukan semata-mata dorongan syahwat yang meluap atau kesenangan dunia, tapi mereka masuk ke dalamnya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk meraih keridhaannya, menuruti tuntutannya dan berharap kepadanya. Kalau kita melakukan kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan itu semata-mata pertolongan Allah. Kalau kita melakukan keburukan-keburukan, ya itu digambarkan turun ke bumi, itu lebih gampang karena manusia itu kecenderungan yang melakukan perbuatan yang dilarang. Karena manusia itu diberi nafsu, innan nafsa la'amaratu binsu, di mana nafsu itu senantiasa mengajak kepada hal-hal yang tidak baik. Kadang nafsu itu lebih gampang, walaupun bayar mahal itu mau. Bayar mahal mau. Nah, saya pernah ngaji di kiai saya itu. Ya, di kiai saya itu pernah cerita. Cerita itu sebenarnya cerita orang desa.
ya, cerita orang desa. Dan itu cerita itu sebenarnya cerita di waktu saya masih kecil, waktu mau tidur itu diceritain sama ibu saya. Itu ada cerita tentang monyet, tentang monyet, monyet dan kancil, ya, monyet dan kancil. Itu cerita itu terngiang-ngiang dan baru saya memahami belum lama ya, kira-kira 6 tahun atau 7 tahun ini ada GST itu bercerita tentang filosofi kancil dan monyet. Suatu saat sang monyet itu datang ke kancil. Kancil itu kebetulan ada di hutan dan di hutan itu ada angin sepoi-sepoi, angin yang begitu menyenangkan, angin yang sangat indah. Sehingga angin itu sepoi-sepoi akhirnya pohon-pohon bambu ya itu bergesekan dan bergesekan bambu itu akhirnya mengeluarkan suara yang indah. Itu kalau kita di desa itu ya ada suara angin yang menghembus, kemudian gesekan-gesekan antara bambu satu dengan yang lain itu ada suara yang sit itu. Kemudian kancil tanya, apa kancil itu didatangi oleh monyet? Kancil, kamu lagi ngapain? Kamu tahu nggak? Saya ini sedang menunggu seruling. Ya, seruling ini adalah seruling milik Nabi Sulaiman. Itu tapi cerita tapi ada makna. Nggak tahu siapa yang ngarang tuh. Yang jelas karangan manusia. Loh, kok suaranya indah? Iya, saya memang ditugasi untuk menunggu suara yang indah ini. Akhirnya monyet itu terlena dengan suara indah itu. Boleh nggak saya meminjam? Oh, nggak boleh. Ini khusus untuk saya. Saya dipesan khusus oleh Nabi Sulaiman. Akhirnya ngotot dan ngotot. Singkatnya, akhirnya monyet itu minta ya, karena sikap monyet itu ya serakah. Ya. Akhirnya bilang, kalau kamu ngotot, ya saya perbolehkan, tapi dengan catatan. Catatannya gimana? Nanti ya cara menyuarakan seruling ini ya, itu begitu ada angin, kamu harus mengeluarkan lidahmu dan ditempelkan di antara dua gesekan bambu itu. Pasti nanti akan mengeluarkan suara. Karena senang dengan suara itu, akhirnya begitu ada angin, maka lidahnya ditempelkan, begitu ditempelkan, akhirnya terjepit dan mati. Begitulah orang yang menuruti hawa nafsunya, kadang apapun dilakukan untuk menuruti kesenangannya. Kesenangannya apa? Kalau orang sudah masuk pada kesenangan, lupa bahwa itu bahwa itu adalah sedang dilanda nafsunya sendiri. Maka banyak orang yang mati karena kesenangannya. Kalau kita lihat konser berapapun biayanya akan diikuti mahal, kadang berakhir atau ujungnya itu adalah kematian. Mereka tidak sadar. Nah itulah kalau orang sudah masuk pada perkara-perkara yang menuruti hawa nafsunya itu seperti itu. Berapapun uang akan dikeluarkan untuk menuruti hawa nafsunya. Padahal untuk bangun masjid, padahal untuk untuk anak yatim, kadang untuk menunaikan umroh, menunaikan ibadah haji itu masih hitung-hitungan. Tapi begitu untuk kesenangan pribadi, berapapun akan dikeluarkan untuk menyenangkan dirinya sendiri. Dan saya banyak cerita di desa itu ternyata filosofinya sangat luar biasa. Untuk itu ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua ke jalan yang lurus dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sedang naik memenuhi kewajiban itu digambarkan kita sedang naik ke langit. Susah. Kadang itu perhitungan. Seperti kita mendapatkan rezeki begitu banyak dari Allah, tapi kan yang kita keluarkan 2,5%, kadang itu nggak mau. Karena masih ini milik saya, itu masih ada. Apalagi 5%, malah nggak mau. Itu pun masih ditawar. Itu sampai ada anekdot begini. Ada orang lah, dia itu mau korban untuk hari raya Idul Adha, beli kambing. Itu pun ditawar, padahal dia punya duit banyak. Ini berapa harganya? Kambingnya 3 juta, itu ditawar sampai 2,5 juta. Ya.
Kalau beli sepatu mahal itu nggak pernah ditawar. Nah, ini menunjukkan bahwa kita itu masih menggenggam apa yang kita miliki, bahwasanya rezeki itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ya karena memang berat itu digambarkan itu tadi. Ya. Fa idza nazzalu ila sama'il huquqi wadul khulti fabil idni wat tamkini war rusul fil yaqin. Itu berat, ya, sangat berat. Tapi kalau sudah bisa merasakan kenikmatan itu tidak berat. Orang mengeluarkan sedekah itu enteng, ringan, karena dia itu yakin ini pemberianmu ya Allah. Saya kadang tidak bisa berbuat apa-apa kecuali atas pertolongan Allah. Akhirnya kita dapat rezeki itu dari Allah. Kemudian kita peruntukkan untuk Allah. Untuk makan kita niati. Kenapa makan? Kalau saya kuatkan bisa sholat, bisa puasa. Ya, kalau saya beli mobil bagus apa? Untuk ibadah, berangkat ke masjid, tidak kehujanan. Jadi akhirnya semuanya itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berat. Nah, ini والتمكين والرسوخ في اليقين فلم ينزلوا إلى الحقوق بسوء الأدب والغفلة ولا إلى الخضوع بالشهوة والمتعة بل دخلوا في ذلك بالله ولله ومن الله وإلى الله. Kemudian demikian pula bila menuruti hawa nafsu, ya, bukan semata-mata dorongan syahwat yang meluap-luap atau kesenangan dunia, tetapi mereka masuk ke dalamnya dengan pertolongan Allah SWT, meraih keridhaannya. Ketika melakukan maksiat, jatuh pada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat, dan ketika kita ingat Allah itu sesungguhnya Allah yang mengingatkan. Akhirnya kita bertobat, kita itu beristighfar, mengakui kesalahan. Itu juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita mendapat ridho karena kita itu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita lanjutkan. Makna teksnya, naik ke langit berarti melaksanakan kewajiban yang artinya sangat susah dan sulit ketika melaksanakan kebaikan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya memang itu nyata dan fakta. Kita mau sholat tahajud harus perang sendiri, memerangi diri sendiri. Pokoknya harus memerangi diri sendiri. Ya, alhamdulillah kita bisa, dan itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau untuk hal-hal yang tidak hal-hal yang menyenangkan, beda. Sedangkan turun ke bumi berarti begitu mudahnya seorang hamba melakukan maksiat dan larangan Allah, karena menuruti hawa nafsu lebih gampang daripada melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada ulama termasuk Imam Nawawi Al-Bantani, itu ibadah yang paling berat adalah meninggalkan maksiat. Yang paling berat. Sehingga para kiai itu pada santri-santrinya gampang. Sudah nak, kamu nggak usah banyak ibadah. Yang penting kamu tidak maksiat, itu sudah top, marka top. Makanya para ulama itu mengajari supaya tidak maksiat itu banyak bercanda. Bercanda itu pokoknya kalau di pesantren ya itu bercanda itu, karena apa? Dengan bercanda berarti tidak maksiat, tidak dugem, tidak berzina, tidak rasan-rasan, tidak semuanya itu ditinggalkan. Kalau di pesantren itu guyon, sepak bola, main voli, kemudian di air, kemudian yang tidur kadang diganggu, itu sebenarnya itu menghindari maksiat, dan itu sudah top. Di saat orang-orang itu sibuk di tempat dugem, kafe, mereka sibuk ya bercanda, akhirnya berapa banyak maksiat yang ditinggalkan. Sama-sama dengan kita tidur gitu. Kalau kita tidur niat ibadah, ya Allah aku tidur beribadah kepada Engkau untuk menyusun kekuatan untuk sholat malam. Atau niat ini, ya Allah aku tidur gunanya untuk meninggalkan maksiat. Bayangkan orang yang tidak tidur semalam itu ngapain saja. Itu akhirnya tidur kita itu berkualitas. Di samping istirahat kita mendapatkan banyak pahala. Karena kita tahu makna sebuah tidur. Kalau tidak tahu maknanya, akhirnya tidur itu ya tidak ada maknanya. Ya tidur aja. Tapi begitu kita tahu maknanya itu, akhirnya tidur itu bermakna, berkualitas dan ada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah ini karena barokahnya kita belajar, barokahnya kita ngaji, barokahnya kita itu membaca hadis, akhirnya kita tahu bahwa tidur pun itu ya nilainya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kalau kita lihat tidur itu diibaratkan naik ke langit, artinya apa? Tidur yang berkualitas dan beribadah itu juga perlu argumentasi ilmu. Kita lanjutkan. Membangun kerangka ya, kerangka berpikir. Nah, coba lihat. Yang pertama, ketika melakukan kewajiban mereka tidak melakukannya dengan lalai dan menyalahi etika. Kita melakukan kewajiban ya sesuai dengan tuntunan agama, sholatnya juga takbirnya benar, ya niatnya juga benar, rukuknya juga benar, sujudnya juga benar, ya tasmihnya juga benar, ya fatihahnya juga benar, baca sebagian ayat Al-Quran juga benar. Karena ada yang mengajari, nggak pokok sholat. Kita sholatnya itu betul-betul ada yang mengajari. Bukan hanya lewat teori, tapi kita punya guru yang bisa kita lihat langsung. Mungkin dulu kita tidak pernah membaca hadis, tidak pernah membaca kitab fikih, tapi barokahnya orang tua kita melaksanakan sholat, kita tahu oh cara sholat seperti ini. Akhirnya mengikut orang tuanya. Orang tuanya juga diajari oleh gurunya, gurunya sampai pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu berarti ketika melakukan kewajiban sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, itu mereka tidak melakukan dengan lalai, ya. Mereka lakukan dengan sebaik-baiknya. Ya, mereka lakukan dengan sebaik-baiknya. Mereka lakukan dengan benar sesuai dengan tuntunan agama. Dan alhamdulillah ya, orang-orang tua kita, guru-guru kita itu telah mengajarkan cara sholat yang benar, cara puasa yang benar. Itu kalau tidak di Indonesia, itu tidak ditemukan. Kalau kita melihat ya, bukan membandingkan. Karena membandingkan itu tidak boleh. Katanya Farel, banding-banding nggak boleh. Ya, kalau di Arab Saudi itu saya sering sana itu sholat ya, Allahu Akbar. Ada orang telepon itu diangkat teleponnya. Soli, nah, itu dimasukkan lagi. Kalau di Indonesia ya, walaupun nggak bisa baca Al-Quran, sholat itu pasti baik. Rukuknya, sujudnya, duduknya itu diajari. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang kita diajari oleh ulama-ulama kita, guru-guru kita. Sujud yang benar, soal rukuk yang benar, itu betul-betul diajari. Nah itu namanya ketika melakukan kewajiban mereka tidak melakukan dengan lalai dan menyalahkan dan menyalahi etika. Mereka saat bergaul dengan makhluk dengan baik dan penuh adab yang sempurna karena mereka menyaksikan Allah ada pada setiap makhluknya. Mereka sadar bahwa yang mewujudkan makhluk adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bergaul dengan sesama, itu yang kita lihat itu bukan manusianya. Wah, manusia itu yang kita lihat ini adalah makhluk Allah. Coba kalau kita lihat bergaul dengan siapapun kita membangun kerangka berpikir ini makhluk Allah, pasti kita akan bersikap baik. Oh, kalau bergaul dengan sesama yang dilihat itu, ini petani itu akan meremehkan. Kalau kita lihat itu adalah makhluk Allah, dia itu ada yang mewujudkan, yang mengadakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah mewujudkan sesuatu kecuali di situ ada manfaat dan gunanya. Itu kerangka berpikir ya begitu itu. Kalau kita melihat pekerjaannya, melihat ini, pasti kita akan meremehkan. Oh dia petani, oh dia itu satpam. Belum tentu dia itu satpam itu lebih rendah. Bisa jadi ketika di rumah itu sepanjang malam dia itu bersujud pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum tentu yang kita lihat itu remeh, ternyata dia itu punya amalan yang istiqomah dalam hidupnya. Sementara kita itu berpikirnya tidak demikian. Nah, ini ya kerangka berpikir pertama ya, sesuai dengan teks itu ya, ketika melakukan kewajiban mereka tidak melakukan dengan lalai dan menyalahi etika sesuai dengan aturan. Mereka saat bergaul dengan makhluk dengan etika dan adab yang sempurna karena mereka menyaksikan Allah pada setiap makhluk. Mereka sadar bahwa yang mewujudkan makhluk adalah Allah Subhanahu wa taala. Terus kita lanjutkan.
Nah, kedua, ketika mereka disakiti, dihina, dan dinyinyiri oleh seseorang, mereka akan menanggung deritanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita bergaul dengan sesama itu tidak akan mungkin tidak ada yang merasani kita. Apa rasan-rasan? Rasan-rasan kadang menghina, kadang juga mencaci, kadang ngerasan. Oh, pokoknya kalau kita mau bergaul dengan manusia ya seperti itu. Jadi bergaul dengan manusia itu harus lapang dada, harus besar jiwa kita. Bukan hanya zaman sekarang, zaman Nabi pun juga seperti itu. Ya, zaman Nabi itu juga seperti itu. Ada orang ngerasani, itu sudah biasa pada zaman Nabi terjadi. Bahkan Nabi itu memberikan contoh, Nabi itu punya istri, salah satunya namanya Zainab, bukan Zainab, Hafsah binti Umar, yang satu adalah Aisyah binti Abu Bakar. Itu kalau marah itu tidak mau menyapa Nabi. Wah, itu kalau istri sekarang itu dianggap tidak soleha. Tapi Nabi santai saja. Nabi tahu bagaimana menaklukkan istrinya. Karena Nabi itu tahu itu adalah sikap basyariyah, sikap manusia. Nggak ada manusia misalkan sempurna, nggak ada. Jadi baginda Rasulullah SAW juga mendapati kehidupan masyarakat yang berbeda, satu dengan yang lain itu berbeda pendapat. Umar bin Khattab berbeda pendapat dengan sahabat, itu namanya sahabat Usamah bin Zaid. Satu sahabat berbeda dengan sahabat yang itu sudah biasa. Tapi mereka itu tidak meletakkan di dalam hati. Tidak meletakkan di dalam hati. Nah, ini kalau ada orang yang menyakiti kita, mestinya kita itu berpikir alhamdulillah, dengan begitu dosa-dosa saya itu dilebur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semakin banyak orang yang menyakiti kita, semakin banyak dosa yang dilebur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang ada sebuah kisah itu, ada orang yang jarang ibadahnya pas-pasan, tapi surganya itu tinggi. Ternyata selama di dunia dia itu sering jadi perbincangan banyak orang. Padahal dia itu ya nggak jelek-jelek amat. Tapi orang itu selalu membincangkan keburukannya, membincangkan kesalahan-kesalahannya, tapi dia tidak pernah berpikir untuk membalasnya. Akhirnya Allah angkat derajatnya mulia, sehingga orang ini mulia, banyak pahalanya, bukan karena amalnya, tapi karena banyak disakiti oleh banyak orang. Bahkan dalam sebuah riwayat, itu ditulis oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki dalam kitab Khasais Al-Ummah Al-Muhammadiyah. Di situ ada doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah doaul madlum. Doa orang yang didolimi sampai dia itu mendapatkan pertolongan. Kalau kita sering disakiti, selama kita disakiti, dinyinyiri, berarti saat itu kita itu sedang diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuknya apa? Bisa jadi dosa-dosa kita dihapus, bisa jadi kita itu akan naik kelas. Jadi mereka melihat bahwa yang membuat seseorang menyakiti adalah karena Allah, karena dosa yang dilakukan. Karena memang kita itu tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan. Nggak ada manusia yang misalkan sempurna, itu nggak ada. Nah, salah satu pelebur dosanya itu kadang dengan sakit, kadang diusir oleh teman, dan pokoknya banyak. Itu membangun kerangka berpikir yang demikian. Yang ketiga, kita lihat. Ketika ada yang memuliakan dan menghormati kita, mereka akan bersyukur kepada Allah sambil meyakini bahwa yang menggerakkan hati mereka untuk memuliakan dan menghormati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan kita itu punya prestasi. Bagi orang tertentu, mungkin itu bukan prestasi. Misalkan kita bisa beli motor. Bagi tetangga kita yang baik, dia akan bersyukur, alhamdulillah tetangga saya itu beli motor, berarti ekonominya sudah mulai mapan. Mungkin tetangga sebelahnya nggak seperti itu, motor itu paling kredit, saya tahu. Karena kecenderungan orang berpikir itu berbeda.
Nah, kalau kita ada yang menghormati kita, mungkin kita itu bisa melakukan ini dan itu, bisa membantu teman dan lain sebagainya. Orang memuliakan kita, ketahuilah yang menggerakkan lisan dia untuk memuji kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya yang kita lihat itu bukan orang itu, tapi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita diajari oleh guru-guru kita tatkala mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji itu bagi Allah, segala puji itu milik Allah. Jadi yang menggerakkan hati mereka itu memuji kita adalah Allah Subhanahu. Akhirnya kita tidak terpengaruh dengan pujian itu, larut dengan pujian itu enggak. Atau dikumpulkan orang-orang yang suka kepada kita, kemudian silakan kalian memuji saya, nanti satu persatu saya kasih uang 100.000. Itu namanya buzzer, katanya itu buzzer zaman sekarang. Nggak perlu, karena orang yang dengan tulus dan ikhlas melihat kita berprestasi, yang menggerakkan hati mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita juga jangan bangga ketika mendapat pujian itu. Kita harus tahu yang menggerakkan hati mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebaliknya, begitu sebaliknya. Tatkala ada orang yang tidak menghormati kita, memuliakan kita, berarti itu keberuntungan bagi kita. Apa keberuntungannya? Mereka itu tidak akan mendekat kepada kita. Berarti kita itu katanya Mbak Nawawi Al-Bantani itu, orang yang baik kepada kita itu bisa merugikan kita. Apa? Orang yang baik kepada kita bisa jadi nanti kesempatan bagi mereka untuk utang kepada kita. Kalau nggak baik kepada kita kan nggak mungkin utang kepada kita. Berarti kalau ada orang yang tidak baik kepada kita, itu kesempatan bagi kita untuk mendapatkan pahala. Ya, kalau mereka nyinyiri, alhamdulillah, berarti dosa-dosa kita itu disedot oleh mereka dan kebaikan itu mengalir pada diri kita. Dan mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan pertolongan kepada kita. Amin ya Rabb. Kita lanjutkan. Nah, ini munajatnya, munajat Ibnu Athaillah Iskandari. Bismillahirrahmanirrahim. Ini doanya. Ilahi, wahai Tuhan. Ilahi ini sering saya sampaikan, ini bentuk penghambaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa dirinya itu tidak mampu. Wahai Tuhanku, itu apa ya? Berbisik munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak orang sedang curhat atas segala persoalan yang dialami. Nah, itu kan berbisik kepada Allah Subhanahu wa taala, asik ya. Mau berbisik pada suami saja, suami istri ada asik, apalagi berbisik pada Allah Subhanahu wa taala. Ilahi kaifa takiluni. Ilahi, wahai Tuhan, kaifa, bagaimana mungkin takiluni. Takiluni itu artinya itu bagaimana mungkin kau kembalikan kepadaku urusan. Kaifa tatun ila nafsi, bagaimana mungkin kau membebankan urusanku kepada diriku sendiri. Coba. Ini menunjukkan orang itu tidak punya kemampuan sedikit pun di dalam urusannya sendiri. Sehingga doa ini, ilaika fatakul ila nafsi wa qad tawakkaltu li. Bagaimana mungkin kau membebankan urusanku kepada diriku sendiri. Wa qad tawakkalta li wa kaifa udamu wa anta nasuru li am kaifa akhayyabu wa anta al-khafiyyu bi. Ini doa yang sangat menarik dan asik. Wahai Tuhanku, bagaimana engkau serahkan kepadaku urusanku untuk mengurus diriku sendiri, padahal engkau telah menjamin urusanku. Waqad tawakkalta. Makanya doa yang sering kita baca, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebaik-baik pelindung dan penolong. Nah, kalau engkau menolong, engkau kan menolong ya Allah, engkau maha penolong. Bagaimana engkau serahkan kepadaku untuk mengurus diriku sendiri, padahal engkau telah menjamin urusanku.
Dan bagaimana aku menjadi hina sedangkan Engkau pembela aku. Dan bagaimana aku akan kecewa padahal Engkau yang yang mengasihi kepada aku. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini Ibnu Athaillah ya menggambarkan, Ibnu Athaillah itu mengajarkan bahwa manusia itu punya kewajiban, manusia itu punya urusan. Tapi ketika urusan itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita itu akan lega karena segala sesuatu yang mengurus adalah Allah Subhanahu wa taala. Loh, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Allah itu kan Maha Penolong. Allah itu maha segalanya. Ketika kita berbuat, ketika kita niat untuk melakukan sebuah kebaikan, itu juga kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau yang menolongku, Engkau yang membelaku, Engkau yang menyayangi, Engkau adalah tempat kembali. Akhirnya semuanya itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah kepada hambanya adalah pengetahuan Allah tentang detail maslahat hamba itu dan rahasia. Allah yang tahu rahasia-rahasia kita. Yang orang lain tidak tahu, itu Allah yang tahu. Allah yang menutupi keburukan-keburukan kita. Ya, kita yang berbuat buruk, tapi kita yang kita yang berbuat buruk, tapi Allah yang menutupi. Oleh karena itu, tatkala kita berbuat baik, ya, itu pertolongan. Tatkala kita berbuat buruk, kita harus mengakui itu adalah keburukan kita, dan jangan sampai keburukan itu ya kita umbar ke sana kemari, dan akhirnya kita ya menyalahi aturan Rasulullah SAW. Kalau kita berbuat baik, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat buruk, jangan sampai ada yang tahu. Karena begitu kita itu membeberkan keburukan itu, berarti kita menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pelindung dan penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wallahu a'lam. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz. Barakallah. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu. Apa yang kita bahas pagi ini? Saya kembali ke slide judulnya ya. Oke. Tentang apabila mereka sampai di langit kewajiban, menunaikan kewajiban atau turun ke bumi dengan kepentingan hawa nafsu, hal itu terjadi karena izin dan keyakinan yang mendalam. Mereka tidak menunaikan kewajiban dengan lalai dan menyalahi adab. Demikian pula bila menuruti hawa nafsu bukan semata dorongan syahwat yang meluap atau kesenangan duniawi, tetapi mereka masuk ke dalamnya dengan pertolongan Allah untuk meraih keridhoannya, menuruti tuntunannya, dan berharap kepadanya. Ya, sebagai manusia yang selalu diliputi dengan kelemahan, kedoifan, kita pernah melakukan kesalahan, dan mudah-mudahan dengan kesalahan itu kita tidak mengulang, dan dengan kesalahan yang pernah kita terjerumus, kita bisa mendekatkan diri, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin siapapun yang kita pernah melakukan kesalahan tersebut, Allah akan mengampuni. Banyak hal yang kita bisa ambil pada kajian pagi ini, Bapak Ibu. Dan Allah kembali ya, Ibnu Athaillah atau kitab Al-Hikam ini menyampaikan kepada kita agar kita bisa mampu merasakan bahwa Allah itu ingin menunjukkan kelembutannya, ingin menunjukkan kemahasantunannya, menunjukkan bahwa pengajaran kitab ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Lewat kajian yang sangat halus, menelisik ke dalam hati kita, sanubari kita yang paling dalam. Bapak Ibu, mudah-mudahan di bab-bab terakhir perjumpaan Al-Hikam ini, doa-doa yang disampaikan ini semakin memperkokoh apa yang telah kita pelajari sejak 2 tahun terakhir ngaji Al-Hikam. Ya,
Bagi Bapak Ibu, jamaah haji, jamaah umroh yang baru bergabung, ini adalah kajian Al-Hikam yang kita sudah selenggarakan sekitar 2 tahun. Dan bagi yang mungkin tertinggal, maka Bapak Ibu insya Allah kita akan lanjutkan dengan kitab yang lain. Sebelum kita lanjutkan ke sesi tanya jawab, bagi Bapak Ibu yang berkenan nanti bergabung di Hataman Al-Hikam, silakan boleh bergabung di tanggal 26 November ya di Sentul. Jadi bagi Bapak Ibu pengikut setia, jamaah setia Al-Hikam, silahkan boleh mengikuti. Kami sangat menganjurkan Bapak Ibu untuk temu alumni, ya sekaligus hataman. Bagi jamaah Asmaul Husna juga bisa bergabung. Insya Allah di tanggal 26 November bertepatan dengan hari Sabtu, pukul 7.30 sampai dengan selesai di Sentul. Alamatnya sudah saya share kembali di kolom chat di WA maksudnya ya, di grup WhatsApp masing-masing, dan Bapak Ibu boleh mempelajarinya ya, boleh melihat kembali. Insya Allah Bapak Ibu setelah umroh akbar selesai kita akan fokus untuk ke sana. Dan pesertanya terbatas, jamaahnya terbatas, hanya kurang lebih kapasitasnya karena di rumah jadi hanya 100 dan sudah 20-an ya yang mendaftar. Sampai saat ini sudah 20-an yang mendaftar, dan apabila kuotanya sudah penuh ya mungkin kita batasi. Jadi silahkan Bapak Ibu segera, bagi yang mau join, yang mau ikut silaturahim boleh bisa bergabung ya bersama kami. Baik. Oke. Kita sampaikan, kita baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul di kolom chat. Ya, modulnya juga sudah kita share ya. Terima kasih Mbak Cici yang sudah setia membuatkan link. Oke, mau tanya Pak Ustadz, di buku Kaum Sarungan ada wirid al-wirdu atau al-wirdu al-latif. Apa arti wirid tersebut Pak Ustadz? Terima kasih. Al-wirdul latif yaitu wirid, ya. Al-latif yaitu lembut. Itu saya dapatkan dari guru saya namanya Habib Bakir Muladawila. Habib Bakir Muladawila itu ulama yang ada di Malang, termasuk ulama tertua, usianya sudah 100 tahun. 100 tahun. Nah, di samping usianya 100 tahun, beliau itu dapat dari gurunya yang namanya Habib Abdul Qadir Bil Faqih. Itu yang terkenal dengan ahli hadis. Konon beliau itu hafal hampir 1 juta hadis. Jadi kalau kita mendalami ilmu hadis, di Mesir itu kan banyak pakar hadis. Sanadnya itu pasti ke Malang dulu. Namanya ke Habib Abdul Qadir. Putranya namanya Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil Faqih. Nah, wirdul latif itu, wiritan yang kalau dibaca secara istiqomah itu, insya Allah menurut Habib Bakir, Allah akan mencukupi hidupnya, khususnya urusan materi. Nah, tapi tidak saya baca secara istiqomah. Itu wiritannya ada di namanya wirdul latif. Sampai beliau itu waktu saya ke kediamannya, saya sejak mengamalkan ini, saya selalu oleh Allah diberikan kecukupan materi. Kalau nggak percaya, itu di kamar saya itu ada uang 300 juta. Iya, Bib, saya percaya, Bib, saya percaya, Bib. Terus saya tanya, apa Bib bahasanya panjang umur? Banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Memang beliau itu usianya 100 tahun. Sehat. Dan lebih mengagumkan lagi. Tatkala saya bersama beliau satu mobil, tanya ke saya, kamu suka sate? Suka, Bib. Ayo kita makan sate. Loh, saya kaget. Usia kira-kira 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu. Usia 90-an, lebih, 9, mungkin waktu itu 97. Makan sate, itu masih kuat. Makan gulai masih kuat. Padahal kita yang usianya 50, 60, itu sudah angkat tangan. Sehingga kalau untuk ngetes kesehatan kita itu dikasih gulai. Kalau sudah angkat tangan berarti nggak sehat. Beliau itu makan. Terus saya tanya, apa rasanya? Kita banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu wiritan yang saya dapat dari beliau namanya wiridul latif.
Ada urutannya, cara bacanya bagaimana, itu ada kaifiahnya. Insya Allah nanti kalau berkenan, dan nanti insya Allah kalau disentul saya ijazahkan cara bacanya bagaimana. Siapa tahu Allah Subhanahu wa taala ya, dari di antara kita yang sering menghadapi kesulitan-kesulitan, Allah berikan kemudahan insya Allah. Ya, terima kasih Ustaz. Lanjut ke pertanyaan tentang masalah anak yang tidak sholat, tidak mau sholat seperti disampaikan di sini, sudah diberitahu tapi tidak juga mau sholat. Padahal sholat itu adalah tihang agama. Oh, ini tihang, Ustaz. Kalau tihang itu orang Sunda biasanya yang nanya. Ya, Ustaz silakan. Jadi begini, sebenarnya sholat itu untuk misalkan kita punya anak nggak sholat, itu sebenarnya sangat gampang. Kita itu punya lisan. Lisan kita itu kalau untuk memberikan nasihat itu kadang itu tidak mempan dan tidak masuk pada hati anak kita. Ada dua hal yang harus kita lakukan. Pertama, kita itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa menolong, yang membuka hati itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata orang Jawa sampai meniren. Meniren itu apa ya? Sampai berbusa lisan kita untuk nasihati anak kita itu tidak akan masuk pada hati anak kita. Kalau kita nggak punya cahaya. Nah, cahaya kita itu harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, banyak berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti suatu ketika Allah akan memberikan futuh, kemudahan. Kalau sudah seperti itu, akan lahir sebuah kesadaran. Sehingga ada tata caranya, ada etikanya. Kalau kita mau menasihati, nggak bisa dengan amarah, itu nggak bisa. Malam sholat tahajud 12 rakaat. 12 rakaat. Ya, setelah sholat 12 rakaat, tapi nggak langsung 12, waktu sholat saja. Nanti lama-kelamaan itu akan luluh hatinya. Nah, itu. Soalnya kalau kita anak, kalau kita perintah sholat, kadang itu melawan, ada rasa, saya ini sudah besar, ngapain disuruh-suruh. Nah, itu psikologi anak seperti itu. Nah, untuk menghindari itu, ya nggak apa-apa kita dekat dengan anak, kemudian malam munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya lisan kita itu ada tajinya, ada lidah kita tuh bertaji. Kalau tidak bisa, ya meminjam lisan orang lain. Nah, saya selalu begitu. Kalau menasehati anak saya, kan rambutnya nggak dipotong. Saya bilang, nak kenapa rambutnya agak panjang dipotong? Wah, biar ini, biar keren. Oh ya nggak apa-apa. Saya pinjam lisannya gurunya. Tolong ya anak saya disampaikan rambutnya agak panjang. Ditelepon, setelah ditelepon tanya, loh rambutmu kok panjang? Oh iya nanti saya potong langsung gitu. Nggak usah nunggu berdebat. Kalau orang tua itu kecenderungan kan setiap hari. Saya cuma seperti itu. Dan itu kalau kita tidak bisa menggunakan lisan kita, gunakanlah lisan orang lain, itu perpanjangan dari lisan kita. Sampaikan. Sehingga hubungan dengan anak itu tetap baik, tapi pesan-pesan kita itu masuk kepada mereka. Dan hubungan kita tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui pendekatan sholat malam. Insya Allah. Insya Allah. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, ketika kita dimuliakan agar tidak merasa ria dan tersanjung itu tipsnya bagaimana, Ustaz? Yang kita lihat yang menggerakkan hati orang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita tidak ada apa-apanya. Kan bisa jadi orang itu kita memiliki prestasi, tapi orang itu tidak melihat sisi positifnya. Paling dia itu menyinyiri kita. Maka kita harus melihat bahwa itu murni yang menggerakkan hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena mau tidak mau kita itu tidak akan ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihatnya itu ya bukan prestasi kita, tapi kita lihat bahwa yang menggerakkan hati orang tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Juga sebaliknya, seandainya Allah itu membuka keburukan-keburukan kita kan nggak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya kita menyadari bahwa itu segala sesuatu adalah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Subhanahu wa taala. Demikian. Ya, baik. Terima kasih. Sebentar, kita lanjut ke pertanyaan mungkin terakhir ya, sampai 645. Oke, mohon pencerahannya Ustadz. Apa kuncinya agar kita bisa berjiwa besar? Karena hal itu sangat sulit diterapkan. Nah, berjiwa besar nih gimana di definisinya? Ustadz bisa menangkap pertanyaannya? Orang berjiwa besar itu lapang dada ya. Dada. Orang berjiwa besar itu tidak gampang putus asa. Orang yang berjiwa besar itu melihat masa depan, bukan melihat masa belakang. Optimis. Ya, kalau ada orang yang menyakiti kita itu tetap menjadi pemaaf, menerima nasihat. Kalau kita mendapatkan nikmat, bersyukur. Kalau kita sedang berjuang, yang kita lihat adalah masa depan, bukan masa belakang. Karena kalau kita melihat masa lalu, kita akan lahir sifat pesimis. Ya, kalau kita melihat masa depan, kita lihat Allah itu Rahman dan Rahim. Allah itu adalah zat yang akan memberikan pertolongan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Makanya kitab Ibnu Athaillah itu salah satu kitab yang mengajarkan kepada kita untuk melihat masa depan. Rahmat Allah itu begitu luas. Bukan berarti nggak ingat dosa. Tapi kalau yang kita bangun itu ingat dosa, kita akhirnya hidup itu pesimis. Iya, hidup cuma sekali, yang penting kita itu istiqomah, yang penting ini. Kita nggak perlu kerja keras, kita nggak perlu berjuang. Loh gitu. Tapi kalau kita rahmat Allah begitu luas, kita itu walaupun seperti ini, kita masih diberikan nikmat. Itu akhirnya cara berpikir kita itu adalah melihat masa depan. Bukan berarti lupa pada dosa-dosa, tapi kita lebih pada rahmat Allah yang begitu luas dan tidak terbatas. Ya. Oke, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Barakallah Ustaz, terima kasih jawaban-jawabannya. Bapak Ibu semoga bisa mendapatkan pencerahan pagi ini. Ya, baik Bapak Ibu, sekali lagi kami informasikan bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk hadir di acara hataman Kitab Al-Hikam, silakan join di tanggal 26 November maksud saya 2022. Boleh diketik di kolom chat siapa yang mau hadir, yang bisa hadir ketik angka 1. Nah, coba siapa yang mau hadir? Silakan ketik angka 1 sebelum kita berpindah kepada sesi Pak Solihin. Bu Siti segera ini ya menghubungi Mas Wadud ya. Oke, hari ini segera didaftarkan ya Bu Anin. Silakan. Di sini juga ada Bu Monika. Apakah hadir Bu Monika? Coba kita sapa ya. Apakah hadir Bu Monika? Boleh raise hand. Bu Retni Yonti. Assalamualaikum Bu Retni. Bu Yonti. Waalaikumsalam. Ibu kameranya belum terlihat. Maaf, nggak bisa buka kamera lagi. Buka kamera. Oke, Ibu ada sapaan khusus nih kepada jemaah yang akan bertamu ke rumah Ibu. Alhamdulillah, terima kasih. Mohon ibu-ibu semua kehadirannya di tempat saya. Insya Allah tanggal 26. 26 ya. Oke. Ada arahan khusus Ibu tentang tips jalan ke sana mungkin bagi yang berkendara pribadi? Oh iya, tol Jagorawi nanti di pintu tol Sentul City, masuk belok kiri, terus naik menuju Janggelen, nanti sampai di Patung Kuda, belok kiri, ada gerbang No Trip Golf di situ. Ya. Nanti juga bisa di-share ya Bu ya, Iya. Sherlock-nya ya. Iya. Baik, terima kasih Bu Yonti ya sudah berkenan. Maaf nggak bisa buka kamera lagi. Ya, apa-apa, paham. Lagi ada kegiatan. Baik, Bapak Ibu pastikan mendaftar ya ke Mas Wadud karena kapasitasnya sekali lagi terbatas. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu bisa silaturahim di sana. Kenapa memilih Sentul gitu ya? Kenapa memilih rumah Bu Yonti? Pertama, kita ingin mencari suasana baru ya.
karena Bapak Ibu sudah di Menara kan, beberapa kali kita ketemu di Menara, kemudian kita ingin mencari suasana yang lain, dan kemarin saya dengan Ustadz Abdul Azim sempat berkunjung ke rumah Bu Yonti, dan sepertinya sudah ada pembicaraan kalau ketemu alumni kita lakukan di sana. Dan mudah-mudahan betul-betul tanggal 26 itu diberikan waktu yang pas gitu ya. Jam berapa mulainya? Jam 7.30 kita sudah berangkat. Berarti Bapak Ibu jam 6.30 sudah di Menara kalau mau bareng. Artinya investasinya kan kita akan sesuaikan ya. Kalau yang mau berangkat pribadi, investasinya ya saya sudah sampaikan di kolom chat atau di grup ya Bapak Ibu. Sudah ada di sana penjelasannya. Mau bareng atau mau menggunakan kendaraan pribadi silahkan. Hanya yang mau bareng ini tolong disampaikan kepada kami ya, supaya kami siapkan kendaraannya diakomodir. Karena kalau jalan ke sana juga kalau pakai taksi lumayan tuh Bapak Ibu ya, bisa cukup besar lah gitu ya. Jadi kita akan koordinir. Demikian ya Bapak Ibu, terima kasih. Dan kita akan tutup dengan doa. Sebelum ditutup dengan doa, ini Pak Solihin sudah siap dengan temanya ya, tentang klarifikasi Saudi Arabia memastikan vaksin meningitis itu apakah menjadi syarat jamaah umroh. Ya Bapak Ibu, ini menjadi polemik, perbedaan pendapat, pandangan di kalangan masyarakat, dan simpang siur tentu saja beritanya. Apakah vaksin ini masih menjadi syarat bagi jamaah umroh untuk melaksanakan ibadah di sana. Sementara di Indonesia masih, tapi kabarnya kalau di Arab Saudi sebenarnya enggak. Gitu. Jadi bagaimana ini, apakah divaksin atau tidak gitu? Itu yang menjadi polemik. Begitu kurang lebih ya Pak Selin ya. Betul, Coach Hasan. Jadi Ya. sebenarnya tidak polemik sih. Kan masing-masing negara ini kan berdiri sendiri kan, punya aturan masing-masing. Nggak bisa juga aturan dari Saudi itu serta-merta sama gitu aturan dengan Indonesia. Ya, sama dengan Saudi Arabia melarang perayaan Maulid di Saudi Arabia, tapi di Indonesia kan boleh-boleh saja seperti itu. Ya, tidak. Jadi sebenarnya tidak kontroversial sih, tidak menurut saya ya. Sekali lagi ini kan negara sama-sama negaranya berdaulat, Indonesia dan Arab Saudi. Terus kemudian sekarang ada aturan vaksin pemerintah Saudi Arabia waktu minggu lalu dicabut, katanya nggak apa-apa, nggak perlu vaksin meningitis. Namun kemarin hari Senin pernyataan dari Kementerian Haji dan Arab Saudi itu mencabut ya, pernyataan yang sebelumnya minggu lalu bahwa untuk jamaah umroh Indonesia itu diperlukan vaksin meningitis, dan memang Indonesia masih mewajibkan vaksin meningitis ya, untuk jamaah umroh maupun haji yang akan datang ke Saudi Arabia. Nanti beritanya seperti apa setelah sesi doa dari Ustadz Azim. Demikian. Ya, baik. Terima kasih Pak Solihin, dan langsung kita kepada Ustadz. Ustadz berkenan menutupnya dengan doa. Ustadz, silahkan. Terima kasih. Insya Allah nanti biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala nanti tanggal 26 ya. 26 ya, setelah kita khataman, kita langsung buka pengajian untuk kitab yang baru. Ya, kita mulai, sekaligus mulai, dan selebihnya kita jalan begitu secara alami. Ya mungkin sesekali kita bertempat di mana itu tidak masalah. Yang penting ya niat kita mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tempat yang kita gunakan untuk belajar, tempat yang kita gunakan untuk bersujud, berkumpul di sebuah tempat itu ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dikumandangkan, mungkin ada yang melaksanakan sholat bersujud, tempat itu kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa tempat itu pernah kita sujudi, tempat itu pernah kita tinggali untuk mengumandangkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah biidznillah azza wa jalla. Nah, kita tutup dengan doa, mudah-mudahan semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani, diberikan keberkahan rezeki, keberkahan usia, keberkahan keluarga, dan insya Allah bisa naik haji dan umrah bersama
Solihin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. اللهم بارك لنا في أمرنا الله berkahilah usia kami. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina Allah berkahilah keturunan kami. Allahumma barik lana fi auladina Allah berkahilah anak-anak kami. Allahumma barik lana fi usratina Allah berkahilah keluarga kami. Allahumma barik lana fi sihhatina ya Allah berkahilah kesehatan kami. Allahumma barik lana fi rizqina ya Allah berkahilah pada rezeki kami. Allahumma barik lana fi ma amwalina ya Allah berkah pada harta kami. Allahumma barik lana fi ilmina ya Allah berkahilah ilmu kami. Allahumma barik lana fi ma a'taitana ya Allah berkahilah apa yang kau anugerahkan kepada kami. Allahumma barik lana fi baladina ya Allah berkahilah negeri kami. Allahumma barik lana fi jama'atina ya Allah berkahilah jamaah kami. Berikanlah keberkahan kepada anak-anak kami jamaah pengajian alikam. Jadikanlah keluarga mereka keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan anak turun mereka senantiasa bersujud dan menyembahmu dan tidak menyekutukanmu ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.